Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita dalam setiap amal perbuatan kita. Ya taib, perkenalkan sebelumnya, nama saya Abdul Rojak dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kita kali ini kita akan membahas Rasam Usmani. Rasam Usmani ini sudah mencangkup dengan penulisan Al-Quran, tata cara penulisan Al-Quran. Ya taib, pembahasan kita kali ini lumayan cukup panjang, tapi kita akan singkat. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa mudah untuk dicerna ya. Ya taib, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan Rasam Usmani. Pertama, kita akan bahas tentang latar belakang dari Rasam Usmani. Yang telah kita ketahui bahwasannya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 10 tahunnya di Madinah dan 13 tahunnya di Mekah. Sesuai di Quran surat Al-Furqan ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalik linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguhkan hatimu dengannya dan kami membacakannya secara berangsur-angsur atau perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya memperteguhkan hati Nabi Muhammad, liyutsabbita bihi fuadak. Ya, itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian metode penjagaannya gimana di zaman Nabi? Metode penjagaan Al-Quran di zaman Nabi itu ada dua. Yang pertama jam'u fis sudur dan yang kedua adalah jam'u fis sutur. Yang pertama jam'u fis sudur adalah menghafalnya, mengingatnya. Jam'u fis sutur adalah menulis di media apapun. Jadi ketika wahyu itu turun disampaikan kepada Nabi, Nabi membacakannya kepada para sahabat. Sahabat-sahabat yang bisa menulis, dia langsung mengambil apapun yang ada di sekitarnya, seperti tulang, seperti lempengan batu, seperti kemudian pelepah kurma dan lain sebagainya. Mereka langsung menulis tuh di situ, di tulisan, dan setelah itu mereka hafalnya. Adapun sahabat-sahabat yang tidak bisa menulis, mereka langsung menghafalnya. Jadi ketika Nabi membacakannya, ketika wahyu turun, kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat yang tidak bisa menulis langsung menghafalnya. Ya, seperti itu. Jadi metode penjagaan di zaman Nabi itu ada dua. Yang pertama tadi jam'u fis sudur, menghafal, mengingatnya. Yang kedua adalah jam'u fis sutur, menulisnya. Ya. Kemudian ini metode penjagaan di zaman Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, para sahabat bingung. Para sahabat, Al-Quran ini belum sama sekali dibukukan tuh, belum sama sekali disatukan semuanya. Jadi masih berpencar tuh. Pas sahabat-sahabat yang menulisnya masih disimpan di ruangannya. Jadi masih belum disatukan sama sekali. Sebagian dari itu masih diingatan para sahabat. Nah, ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada peperangan yang bernama Perang Yamamah. Nah, Perang Yamamah ini melawan orang-orang murtad, yakni Musailamah Al-Kadzdzab.
nabi-nabi palsu. Nah, ketika di zaman itu banyak sekali para sahabat yang meninggal, terutama para sahabat yang hafal Al-Quran. Itu ada kurang lebih sekitar 70 orang. 70 orang itu meninggal semua di perang Yamamah, dan khawatir Al-Quran ini bisa hilang di ingatan para sahabat, karena kan Allah sudah ambil, sedangkan Al-Quran itu sebagian besar ada di pikirannya, ada di ingatan para sahabat. Ketika sudah diambil nyawanya oleh Allah, maka para sahabat itu khawatir Al-Quran ini akan musnah. Makanya sahabat-sahabat terutama Umar bin Khattab pada saat itu menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk menyatukan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang punya Al-Quran, baik itu di hafalannya, baik itu di lempengan batu, baik itu di kayu dan lain sebagainya, itu disatukan. Sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang awalnya pun ragu karena hal ini tidak terjadi di zamannya Nabi, kemudian Allah lapangkan dadanya untuk bisa menerima hal ini, dan dikumpulkanlah Al-Quran hingga pada saat Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan qiraat, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran yang membuatnya harus menyatukan Al-Quran, harus membuat Al-Quran yang baru, yang di situ mencangkup seluruh qiraat, ya, mencangkup seluruh qiraat sab'ah. Jadi Rasam Utsmani itu latar belakangnya seperti itu, ya. Kita lanjut, apa pandangan para ulama terkait dengan Rasam Utsmani yang mencangkup qiraat sab'ah. Jumhur ulama berpendapat bahwa rasam atau bentuk tulisan, jadi rasam itu bentuk tulisan atau teknik penulisan dalam menulis Al-Quran yang dipergunakan dalam mushaf Utsmani sudah mencakup sab'atu ahruf. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasannya di Rasam Utsmani itu sudah mencakup perbedaan qiraat semuanya. Sab'atu ahruf atau qiraat sab'ah itu semuanya sudah ada di Rasam Utsmani. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan qiraat-qiraat yang ada di dunia ini, semuanya itu sudah terkumpul. Al-Qadi Abu Bakar Ibnu At-Thayyib Al-Baqilani mengatakan bahwa masalah sab'atu ahruf ini muncul dan tersiar dari Rasulullah dan dikuatkan oleh para imam, kemudian diterapkan oleh Utsman dan para sahabatnya. Jadi ketika masa Utsman bin Affan itu terjadi perbedaan qiraat, terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Makanya Utsman menyarankan untuk menghapus semuanya, untuk membakar Al-Quran yang ada, dan ditetapkan satu Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan, tidak ada tidak ada perbincangan, tidak ada perpecahan, pecah belah di antara umat satu, umat Islam. Nah, dengan sebab itu makanya Utsman membuat Rasam Utsmani, tulisan bentuk tulisan Al-Quran yang semuanya itu sudah mencakup tentang qiraat sab'ah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengertian Rasam Utsmani. Secara bahasa, Rasam Utsmani itu adalah Rasam itu adalah ejaan atau teknik penulisan, atau yang kita kenal dengan bentuk tulisan. Jadi cara menulisnya gimana nih? Nah, itu adalah pengertian Rasam Utsmani. Kemudian secara istilah, Rasam Utsmani adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran Al-Karim ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuan dengan bantuan tangan para sahabat. Jadi Rasam Utsmani adalah ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran waktu pembukuan Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Jadi Rasam Utsmani adalah ilmu khusus untuk menulis wahyu Al-Quran. Jadi untuk menulis Al-Quran. Jadi bagaimana sih cara penulisan Al-Quran itu adalah Rasam Utsmani. Yang kita pelajari saat ini di video kali ini adalah bagaimana menulis Rasam Utsmani. Bagaimana cara penulisan Al-Quran menurut Rasam Utsmani gitu. Kemudian ada nih pertanyaan yang timbul di antara kita,
Apakah Rasam Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi? Tauqifi itu sesuai dengan petunjuk wahyu. Jadi sudah dari sananya, sudah dari asalnya emang penulisannya itu seperti itu. Nah, apakah seperti itu katanya? Dalam pertanyaan tersebut, jumhur ulama tafsir sepakat bahwasannya Rasam Utsmani bersifat tauqifi. Dalilnya ketika Imam Malik ditanya, bagaimana pendapatmu orang muslim, orang menulis mushaf dengan ejaan kontemporer katanya. Kontemporer itu ejaan imla'i, ejaan yang bukan dari Rasam Utsmani. Imam Malik menjawab, aku tidak sependapat dengan itu, dan aku setuju kalau orang menulis itu dengan pencatatan Rasam Utsmani. Jadi Imam Malik yang berkata demikian bahwasannya Rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat ijtihadi yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Khaldun dan Imam Barkilani, berkata, orang yang mengatakan tauqifi, katakan mana dalilnya. Kata beliau seperti itu. Dan menurut pendapat ijtihadi boleh menulis mushaf dengan imla'i. Imam Abdissalam dan Imam Az-Zarkashi khawatir orang yang menggunakan tempo dulu itu dikhawatirkan salah bacanya, karena bacaan zaman dulu dengan sekarang itu beda. Makanya beliau berpendapat bahwasannya boleh kita menulis Al-Quran itu dengan rasam imla'i atau rasam kontemporer gitu, boleh. Itu pendapat menurut Imam Ibnu Khaldun dan Imam Barkilani. Kemudian ada yang pendapat ketiga bahwasannya boleh ijtihadi, boleh tauqifi, boleh Rasam Utsmani, yang mengatakan demikian bahwa Al-Quran tidak harus ditulis menggunakan Rasam Utsmani, namun tetap harus mempertahankan Rasam Utsmani sebagai barang penting yang harus dilestarikan dan diwariskan, karena ini sebuah ilmu dalam sejarah Islam, jadi tidak boleh hilang, makanya harus terus dilestarikan. Dan pendapat ini menganggap bahwa Rasam Utsmani bersifat tauqifi. Adapun ijtihadi dipelopori oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, kemudian diikuti oleh pengarang kitab Al-Burhan dan At-Tibyan. Jadi boleh, pendapat ketiga boleh untuk menulis Al-Quran dengan Rasam Utsmani, boleh juga dengan imla'i atau ijtihadi, yang beralasan bahwasannya Rasam Utsmani itu sudah berbeda dengan sekarang. Sekarang itu lebih cocok kepada rasam imla'i, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada jadi pada intinya pendapat jumhurnya itu bahwasannya Rasam Utsmani itu Rasam Utsmani itu tauqifi, itu sesuai dengan petunjuk wahyu. Dalilnya tadi diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullah. Kemudian karakteristik Rasam Utsmani, ini ada 6 karakteristik Rasam Utsmani yang masyhur di kalangan pakar. Yang pertama adalah menghafuz huruf, yang kedua adalah menambah huruf, yang ketiga adalah penulisan hamzah, yang keempat adalah mengganti huruf, yang kelima menyambung dan memutus kata, yang keenam adalah menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Ini karakteristik dari Rasam Utsmani, dan itu insyaallah akan kita bahas semuanya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah kata-kata yang mengandung ibdal atau kata pengganti yang harus diganti gitu, menambah huruf. Nah, yang pertama adalah kaidah perbedaan qiraat. Bila ada perbedaan qiraat di Al-Qur'an dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Misal di Quran surat Al-Fatihah itu kan di ayat yang keempat, ya, Maliki Yaumiddin, maknya di sini panjang, dan jumhur mengatakan bahwasannya Maliki Yaumiddin itu emang harus panjang, walaupun ada perbedaan qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin dengan tanpa panjang gitu. Tapi dikarenakan jumhur atau yang lebih banyak digunakan adalah Maliki Yaumiddin, maka di penulisan di Rasam Utsmani itu
yang ditulis adalah yang lebih banyak, yakni yang ma-nya panjang, maliki yaumiddin gitu. Kemudian kaidah fasl dan waslu. Kaidah pisah, fasl itu memisahkan dan waslu menyambungkan. Contohnya seperti apa? Contohnya di Quran surat An-Naba. Amma yatasaalun. Amma itu asal katanya dari an dan ma. An dan ma. Asal katanya dari dan an, huruf kata an dan ma. Kemudian di penulisannya di Rasam Usmani itu amma langsung disambung. Jadi langsung idgham bi gunnah gitu. Sama seperti kullama. Kullama itu asal katanya kulla sama ma. Tapi kalau di dalam penulisan Rasam Usmani itu langsung disambung kullama ya, kullama gitu. Kemudian yang ketiga kaidah ziyadah, kaidah tambahan di Quran surat Al-Fajr ayat 23. Waji ayyauma idzim bi jahannam. Waji itu sebenarnya kan wajah alifnya itu dihilangkan. Tapi di sini itu ditambahkan alif setelah huruf jim. Setelah huruf jim. Waji yauma idzim bi jahannam. Nah, itu adalah ketiga kaidah dalam penulisan Rasam Usmani. Yang pertama adalah kaidah perbedaan qiraat, yang kedua kaidah fasl dan waslu, dan yang ketiga adalah kaidah ziyadah. Baik. Oke, kita lanjut. Kaidah alif dibuang. Selanjutnya di Rasam Usmani ada yang namanya kaidah alif dibuang. Ketika apa saja alif itu tidak digunakan? Yang pertama adalah huruf alif yang terletak di antara dua lam. Hadafa alif baina lamaini. Misal di Quran surat Al-Baqarah di ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kita bacakan 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halala itu kan seharusnya huruf lamnya itu yang pertama, harus ada alif ya. Halala. Nah, kalau di Rasam Usmani itu tidak ditulis seperti itu, tapi ditulis dengan la-nya itu ada huruf alif kecil di atas. Seperti ini. Di huruf lamnya, la-nya itu ditulis kecil, tidak ditulis panjang. Nah, kemudian yang kedua ada alif pertengahan pada isim musanna, aliful musanna. Jadi ketika alif itu di pertengahan isim musanna, itu alifnya harus dibuang, diganti dengan alif kecil yang di atas. Nah, misalnya di Quran surat Toha ayat 63, lasahironi qalu in hadani lasahironi. Ni hiro itu biasanya ada alifnya. Tapi karena alifnya itu di pertengahan isim musanna, jadi tidak ada alifnya diganti menjadi alif kecil yang di atas ro, lasahironi gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada kaidah alif pertengahan pada domir nahwu. Nah, huruf nun yang berfungsi sebagai fa'il maka dihapus alif pada huruf na dengan syarat jika berada di tengah-tengah kalimat. Contoh di Quran surat An-Nahl ayat 88. Zidnahum. Hum itu kan domir dari mereka. Maka karena seharusnya zidna, na itu panjang, harus ada alif ya. Nahum, zidnahum, panjang tuh. Nah, karena setelahnya itu dia berada di domir huruf hum, di domir mereka hum, jadi na-nya itu tidak dipanjangin, tetap disambung kepada hum
dengan mengganti alif kecil di atasnya. Zidnahum itu yang ketiga, kaidah alif pertengahan pada domir nahwu. Kemudian masuk ke kaidah alif pada angka. Nah, alifu asma'il i'dad. Jadi alif ketika di angka-angka. Misal samaniyata azwaj, salah sata ayam. Kan samaniyah itu kan seharusnya sama, maknya panjang tuh, samaniyah. Tapi karena dia itu alifnya berada pada angka azwaj samaniyah, maka maknya di situ diganti, tetap disambung samaniyah, tetap disambung, terus alif itu diganti alif kecil di atasnya. Sama juga salah sata ayam, salah sah, sa-nya itu yang biasanya la-nya itu la kayak gini, la yang ada alifnya itu diganti jadi alif kecil, salah sata ayam gitu. Kemudian yang kelima ada kaidah kata benda dari bahasa non Arab, asma'i a'jamiyatu. Jadi ketika